Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman para pecinta tanaman di seluruh tanah air, sesuai dengan judul, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk membuat pupuk ya, pupuk sekaligus mikroorganisme dengan modal yang sangat irit sekali. Jadi bisa dibilang modalnya sangat kecil sekali ya. Coba, modal yang beli ini cuma ini. Nah, ini adalah garam laut ya. Kalau Anda ada di daerah pesisir pantai, maka bisa dibilang modalnya nol. Tidak ada yang beli sama sekali. Bahannya apa saja? Bahannya cuman ini, garam ini. Untuk saya ini beli, jadi tidak tahu ini nilainya seberapa. Ini cuman sebegini nih. Perkiraan saya 1 sendok teh. 1 sendok teh itu tidak tahu beratnya seberapa ini. Mungkin kalau beli, kalau dihitung nilainya ya, mungkin 5 rupiah mungkin ya, atau 10 rupiah gitu. Kemudian sama ini air leri atau air cucian beras. Seperti kita ketahui bersama, air cucian beras itu seringkali dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman yang berfungsi sebagai pupuk. Ini sudah 2 hari saya kumpulkan ini. Nah, yang lain apa selain 2 ini? Jadi garam 1 sendok teh, kemudian air cucian beras kurang lebih 5 liter, kemudian ada satu lagi yaitu leaf mold. Leaf mold itu kalau mungkin dalam bahasa Indonesia boleh dibilang kompos daun ya, tapi yang paling bagus kompos daun atau leaf moldnya itu yang berasal dari hutan. Karena daerah tempat saya jauh dari hutan, agak kesulitan kalau harus mencari ke hutan, maka akan saya siasati dari berbagai tempat ya. Untuk yang pertama kali ini saya ajak Anda untuk mengambil leaf mold dari bawah pohon kelengkeng, karena kebetulan di tempat saya ini daun-daun kelengkeng atau daun-daun rumput apa dan sebagainya itu saya kumpulkan begini. Nah, ada syaratnya untuk pengambilan leaf mold apabila kita tidak mengambilnya di hutan, yaitu syaratnya di tempat tersebut tidak boleh diberlakukan pestisida maupun insektisida yang sudah cukup lama ya. Jadi cukup lama ini di tempat saya ini seringkali saya bergunakan untuk menaruh daun begini, ini sudah kurang lebih 1 tahun. Sekarang kita ambil. Nah, ini supaya nanti nggak keliru, kodenya harus pakai daun tempatnya ini. Nah, ini kita ambil begini cara ngambilnya. Ini ya, ini kan, nah ini ada rumputnya, ada kayunya, ada daun-daun jenis lain. Nah, ini dia. Mungkin sebentar saya bantu dengan sinar kalau gitu ya. Oke, bentar. Nah, ini supaya bisa kelihatan. Nah, ini lapisan daun yang paling bawah yang bersentuhan dengan tanah ini sudah menjadi tanah, sudah lapuk ya. Nah, ini kita ambil begini. Nah, ini kita ambil. Nah, ini ada putih-putih kayak semacam apa ini? Mycorrhiza ini. Ini kita taruh di daun kelengkeng supaya nanti nggak keliru. Oke, yang lain nggak usah saya ambil gambarnya ya. Nanti yang ini aja yang kita ambil gambarnya. Nanti yang lain cukup saya terangkan saja. Nah, ini dia leaf moldnya sudah saya kumpulkan ya kawan-kawan. Ini leaf mold dari berbagai titik. Yang ini di bawah pohon bambu. Nah, ini sebagai tanda saya ambil daunnya tadi biar jelas. Ini yang dari kelengkeng. Kemudian yang ini dari pohon pisang ya.
yang ini, kemudian yang ini. Nah, ini tadi saya ambil di bawah pohon sirih. Kemudian yang ini di bawah pohon apa namanya tadi? Dari bawah pohon melinjo. Kemudian satu lagi yang menempel di akar gulma. Nah, ini gulmanya. Kita lihat ya. Ini juga ada leaf moldnya ya, otomatis di posisi di akar ini kita ambil sekalian dengan akarnya juga nggak apa-apa lah, anggap aja tambahan bahan organik ya. Ini kemudian ini kita ambil. Nah, sudah selesai saya gunting perakarannya tadi ya. Ini yang nempel-nempel di akar ini tentu saja mengandung banyak mikroorganisme. Nah, ini ya, tanah yang tadi nempel di akarnya kita jadikan satu. Caranya gimana untuk membuat pupuknya? Mudah banget. Ini pertama garam kita masukin. Nah, oke, sudah dimasukkan garamnya, kemudian kita aduk. Cuma diaduk gini aja, diaduk sampai kira-kira rata lah. Nah, kemudian leaf moldnya kita masukin satu persatu. Ini yang dari bawah pohon kelengkeng tadi kita masukkan dulu. Nah, begini. Kemudian yang dari bawah pohon sirih. Nah, nih daunnya daun sirih. Kemudian yang dari bawah pohon bambu. Nih, kita masukin. Kemudian yang nempel di akar kita masukin sama akarnya sekalian, nggak apa-apa, kita masukin sama akarnya. Ini juga anggap saja akarnya nanti bahan makanan utama dulu, atau barangkali mikroorganismenya banyak yang nempel di akar, jadi kita lakukan seperti itu. Terus ini yang dari bawah pohon melinjo kita masukin. Kemudian yang ini yang dari bawah pohon pisang tadi kita masukin juga. Nah, setelah kita masukin kita aduk. Nah, ini sudah selesai untuk prosesnya. Proses sudah selesai, tinggal kita menunggu 2 hari atau 3 hari, nanti kita lihat. Nah, ini akarnya kesangkut. Nah, oke, kita biarkan begini ya. Anggap saja ini kita mencoba sesuatu hal yang baru dari sistem jadam. Harusnya memang leaf moldnya dari tanah di hutan atau leaf mold dari kompos daun di hutan, kemudian bahannya pakai kentang untuk penyuplai karbohidrat sebagai menu awal dari mikroorganisme. Akan tetapi supaya bisa hemat lagi, sangat-sangat hemat, kita pakai air cucian beras ya. Air cucian beras juga mengandung banyak karbohidrat, kemudian mengandung vitamin B1, dan terbukti juga sudah terbiasa kita pergunakan untuk pupuk ya. Kemudian leaf mold yang harusnya dari hutan kita ganti dari berbagai titik ya. Usahakan dari semakin banyak titik leaf mold semakin bagus, semakin beragam, semakin banyak karakter atau jenis dari mikroba yang kita kultur atau kita perbanyak di media air leri atau air cucian beras tersebut. Nah, untuk mikroba itu kesukaannya dia tidak terkena cahaya atau sinar matahari secara langsung.
Untuk itu kita lakukan penutupan ya. Penutupan, dan tentu saja karena saya mengadopsi sistem jadam, maka harus dilakukan penutupan serapat mungkin agar apa? Agar terjadi proses atau perbanyakan mikroba tersebut adalah sistem anaerob atau tanpa menggunakan bantuan udara secara langsung. Agar apa? Agar nanti dia memang bekerjanya di dalam tanah. Mikroba yang kita dapat nanti bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal seperti penyemprotan, itu bisa membantu membasmi kuman-kuman, jamur dan sebagainya pada bagian daun, batang. Kemudian untuk di bawah kita kocor ke dalam media, itu bisa membantu memberikan mengurai tanah atau bahan organik yang berada di dalam tanah itu dengan berbagai jenis mikroba itu, insya Allah nanti akan menjadi subur tanahnya ya. Oke, sekarang kita tutup. Nah, ini kita tutup dulu dengan plastik resek. Dan tentu saja yang paling utama adalah super duper hemat. Ini jadi hampir tanpa modal ya. Ini modelnya cuman, nah ini talinya juga tali asal-asalan, ini bekas-bekas ini dipakai. Memang sengaja saya seperti itu supaya apa? Kita bisa mewujudkan petani kita itu bisa mandiri. Kenapa demikian? Dengan adanya pupuk yang gratis, bisa dibilang hampir gratis ini, kita insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Tapi tentu saja kualitas pupuknya harus bagus juga. Nah, ini juga tidak kalah dengan pupuk-pupuk konvensional nantinya. Oke, kita lanjutkan besok. Kita cek, kemudian lusa kita cek, dan hari ketiga juga kita cek. Sekarang kita lakukan penutupan menggunakan ini apa? Polybag bekas ini. Nah, ini sudah selesai, saya tutup ya. Ini perlu diingat, penempatan proses ini harus terkena sinar matahari langsung. Nah, ini tapi tidak boleh, sinarnya tidak boleh tembus ke dalam, yaitu makanya kita lakukan penutupan ini tujuannya untuk mengurangi sinar matahari yang bisa memapar ke media pengkulturan mikroba atau perbanyakan mikroba tersebut. Tapi harus ditempatkan di luar ruangan dan kena sinar matahari. Kenapa? Supaya suhunya atau temperaturnya dari media itu cukup real, seperti halnya di lahan suatu saat nanti pada saat kita pakai. Kemudian yang ini ini daun-daun dari mulsa tadi dan batangnya kita manfaatkan juga, kita gunakan untuk kompos. Oke, nanti kita lihat besok. Nah, saat ini sudah 1 kali 24 jam. Maaf, ini kemarin saya lupa, saya beritahu kalau tempatnya saya pindah di tempat di sini sekarang, karena di sini tempatnya terpapar sinar matahari secara langsung dari pagi sampai sore. Ini kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa kelihatan hasilnya dengan bagus. Nah, ini sudah mulai nampak buih-buihnya, walaupun tidak signifikan karena masih 1 kali 24 jam. Nanti besok kita lihat lagi hari kedua. Mari kita lihat posisi setelah 2 kali 24 jam ya. Ini kita lihat sama-sama. Sayangnya
mulai proses pembuatan sampai sekarang itu hujan terus. Saat ini pas dikit panas ini. Dari awal membuat udah langsung habis itu kehujanan, tidak ada panas lagi. Nah ini kita lihat lumayan sudah ada buih-buihnya meskipun tidak signifikan, akan tetapi kalau buihnya rata meskipun tipis begini menurut Jadam ini sudah mencukupi. Artinya apa? Mikroorganisme sudah berkembang. Kita lihat lagi besok ya. Nah kali ini adalah hari ketiga atau setelah 3 hari atau setelah melewati 72 jam setelah pembuatan dari JMS menggunakan bahan dasar air leri atau air cucian beras ini. Mari kita buka ya. Pelan-pelan kita buka. Coba kita perhatikan, buihnya sudah cukup banyak, kayaknya ini sudah mencapai puncaknya ya, karena mungkin hari pertama sama hari kedua hujan melulu. Kemarin pada hari kedua itu sedikit ada panas, hari ini yang lumayan panasnya dari pagi sampai sekarang nih. Tapi ini kita lihat busanya ini ya menutup di seluruh bagian. Ini menurut sistem Jadam itu sudah memenuhi syarat. Jadi yang seperti ini sudah layak untuk kita pergunakan, layak kita anggap sebagai sumber dari mikroba atau bank mikroba ya. Jadi kita telah sukses untuk membuat mikroba atau memperbanyak mikroba di media ini. Nah, ini dengan bahan yang sebegitu murahnya ya. Ini jadi sebegini, ini kurang lebih 5 liter lebih, mungkin 6 literan lah. Nah, ini sudah sangat bagus untuk memupuk tanaman. Seperti kita ketahui bahwa tanah kita itu sebetulnya, tanah di Indonesia itu tanah yang sangat subur, tanah organik. Jadi kita membutuhkan pekerja seperti ini yang bisa menyuburkan tanaman kita, bisa menyuburkan tanah kita. Itu mikroba yang seperti ini. Nah, ini kebetulan mau saya ambil sebagian ya, kurang lebih sekitar 1 liter ya, ini saya mau ambil. Kebetulan saya ingin mengatasi jamur ya. Ini kebetulan saya nanam anggur, itu nanti akan saya gunakan ini JMS ini untuk mengimbangi. Jadi bukan membunuh jamur ya, ini nanti untuk mengimbangi supaya apa? Supaya jamur-jamur tersebut tidak menyukai menempel di daun-daun anggur. Nah, untuk pemakaiannya, kalau untuk bahan yang seperti ini, yang seperti kita gunakan ini karena tingkat nutrisinya yang tidak terlalu tinggi, karena hanya menggunakan air leri ya, air cucian beras, maka ini kita asumsikan untuk campurannya, untuk pengencerannya 1:20 atau sampai dengan 1:300 sesuai dengan formula dari Jadam, bahwa JMS itu cara menggunakannya antara perbandingan 1:20 sampai dengan 1:300. Mau menggunakan untuk di media tanam atau di tanah, kita gunakan saja perbandingan 1:20, 1:30 atau 1:50. Kalau saya biasanya menggunakan 1:50 dan tetap akan saya gunakan 1:50. Untuk spray kita
encerkan 2 kali lipatnya ya. Jadi ini kan nanti rencana mau saya pergunakan untuk spray daun-daun anggur, di samping memberikan nutrisi walaupun tidak terlalu banyak nutrisinya ya, tapi dia akan ikut aktif mencegah dari serangan jamur. Modal yang sangat sedikit sekali ya, kita bisa membuat pupuk dan itu sangat bagus dan itu sangat menyuburkan tanah. Coba bayangkan, misalnya 1:20 ya, ini kurang lebih tadi isinya 6 liter. 6 liter itu kalau dipergunakan untuk kocor atau menyiram tanah atau tanaman, itu artinya paling sedikit 1:20, berarti kalau 6 berarti 120 liter. 120 liter kalau kita menyiram tanaman dewasa satu pohon 3 liter saja, artinya itu sudah bisa 40 batang pohon. Nah bayangkan, dengan biaya yang seperti itu saja sudah bisa menyuburkan 40 tanaman. Jadi jangan ragu untuk menggunakan sistem Jadam JMS. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan lakukan di kolom komentar. Kalau ada request silahkan lakukan request. Dan ingat, ini nanti akan saya lanjutkan share berikutnya dengan bahan JMS ini. Akan saya buat menjadi pupuk yang support untuk pupuk pembuahan. Nanti ikuti lagi ya selanjutnya. Oke, saya rasa cukup. Akhirul kalam, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.